adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Selamat pagi kepada anak didik kami sekalian. Selamat datang kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai keluarga. Maka silakan persiapkan dirimu untuk menerima materi ini dan bukalah buku paketmu, Panggilan Hidup Keluarga. Sebagai hal yang mendasar, mari kita pahami dulu apa itu yang menjadi pengertian dari keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya. Itulah pengertian keluarga menurut Gaudium et Spes artikel 52. Sekarang kita lihat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami atau seorang bapak dalam sebuah keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha untuk memiliki pekerjaan. Selanjutnya, suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menurut pola hidup partnership, suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Pada masa sekarang ini, banyak wanita yang menjadi wanita karir. Kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Dalam kehidupan rumah tangga, istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Janganlah membiarkan dia sendiri yang melakukannya, hanya karena sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas dalam rumah tangga. Banyak istri yang merasa tertekan, merasa tidak lagi diperhatikan, karena apa saja yang dibuatnya tidak pernah masuk dalam wilayah perhatian dari sang suami. Selanjutnya, yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak dalam keluarga adalah sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada seorang istri atau ibu. Padahal, anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah yang tak tergantikan, yang bisa dikatakan sebagai multifungsi, baik untuk perkembangan dan pertumbuhan karakter mereka, dan juga sebagai pendidik mereka di dalam keluarga. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab istri dalam keluarga. Pertama, istri sebagai hati dalam keluarga. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Kedua adalah istri sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya.
Bantuan yang dimaksudkan di sini seperti memberi sumbang saran dan dukungan moral. Hal pertama lebih bersifat rasional, dan yang kedua lebih bersifat afektif. Dukungan moral yang bersifat aktif lebih berarti bagi suami. Yang ketiga adalah istri sebagai pendidik. Istri atau seorang ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik ulung. Ada ungkapan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Artinya adalah kita tidak boleh berani terhadap orang tua, terutama sekali kepada ibu kita. Karena ibu merupakan pendidik yang ulung, pendidik yang sejati yang akan memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada anak-anaknya dalam keluarga. Selanjutnya, kewajiban anak-anak dalam keluarga terhadap orang tua. Kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Semakin hari, anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua makin lama makin tua, membutuhkan anak-anaknya supaya hidup lebih mandiri. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Dalam keluarga pun masih ada saudara-saudara atau kakak adik yang mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota satu keluarga. Hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan keluarga, sebagai persekutuan pribadi-pribadi, hubungan kakak adik sebagai anggota keluarga inti sangatlah penting. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu, dan saling menghargai. Pengalaman hidup bersama dan proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga, di mana terdapat lebih dari satu anak. Kakak adik tidak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik. Dengan bertengkar dan berdamai kembali, mereka belajar dan berlatih mengolah konflik yang termasuk dalam unsur hidup bersama. Setelah menyimak tentang keluarga, tugas dan tanggung jawab seorang ayah dan ibu dalam keluarga, maka sekarang sebagai pendalaman materi, jawablah beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, apa makna keluarga menurut pemahamanmu? Kedua, apa manfaat komunikasi dalam sebuah keluarga? Yang ketiga adalah, apa peran bapak dan ibu dalam sebuah keluarga? Keempat, apa upaya dalam menjaga keutuhan sebuah keluarga? Silakan kumpulkan tugasmu di email Bapak yang tertera pada layar ini, augustoales277@gmail.com. Cukup sekian dulu materi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah memberi perhatian atas materi yang Bapak berikan. Semoga materi ini bermanfaat dan berfaedah untukmu, dan semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing dalam keluarga. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, dan ingat tetap jaga kesehatan, dan jangan melupakan protokoler yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan ingat tetap berdoa, semoga Tuhan selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya. Sampai jumpa, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.